Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Suatu hari di Canberra, saya pernah ikut prosesi Bunda Maria, yang waktu itu ada Bapak Uskup Agung juga yang datang, dan kita prosesi dari bawah sampai di atas di mana ada patung Bunda Maria, dan di situ kita akan merayakan misa. Saya mendapat tugas untuk membaca bacaan. Nice. Jadi saat sampai tiba di atas, karena kita juga yang lebih cepat, lebih gesit lah istilahnya, masih frater, saya masih sangat muda waktu itu. sampai di atas, lalu karena kursi-kursi semua masih kosong, saya yang berpikir, saya nanti akan membaca bacaan. Jadi saya ambil kursi yang paling depan di situ, yang paling strategis. Tidak lama kemudian ada seorang ibu yang mengatakan kepada saya, "Frater, maaf, tolong jangan duduk di situ, karena itu kursinya buat Bapak Uskup." Jadi saya yang merasa sangat malu, pindahlah saya yang tadi dari depan situ, saya duduk benar-benar paling belakang karena saya merasa sangat malu. Memang yang Tuhan Yesus katakan hari ini itu tepat memang. Kalau kita merasa kita penting, kadang-kadang kita lupa, lalu kita mengambil posisi yang mungkin bukan posisi untuk kita. Jadi kalau kita nanti ditegur itu rasa malunya memang langsung, tadi rasa penting ganti langsung jadi rasa malunya tinggi. Jadi itulah pengalaman Tuhan Yesus mengatakan jangan kita meninggikan diri, karena nanti kemungkinan kita direndahkan, ya. Lebih baik kita merendahkan diri. Bukan artinya kita rendah diri juga, itu bukan yang maksudnya Tuhan Yesus, karena kerendahan hati itu tidak datang dari kerendahan diri, dan juga kesombongan hati itu juga tidak datang dari orang yang menilai diri bahwa dia memang mempunyai banyak hal-hal yang lebih, ya. Kerendahan hati itu justru datang dari kebenaran akan diri kita, bukan penilaian yang meleset. Kita suka meleset penilaian tentang diri kita, ya. Diri kita nilai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terlalu tinggi tidak baik, terlalu rendah juga tidak baik, karena kadang-kadang dia sifatnya begitu, karena kita menilai diri rendah, makanya kita mencoba menutup-nutupinya dengan mengangkat diri kita. Jadinya kadang-kadang orang yang sombong itu justru datangnya dari penilaian diri yang rendah. Bukan dia menilai diri yang rendah lalu dia coba paksa untuk supaya lebih tinggi, ya. Seperti menutupi perasaan kerendahan diri dia, ya. Dan juga itu jadi kadang-kadang juga kita bisa jatuh dalam sindrom namanya kerendahan hati yang palsu. Istilahnya kita merendah-rendahkan diri kita supaya kita memancing-mancing, kita pancing-pancing supaya akhirnya nanti kita dipuji orang. Stop it. Get some help. Ya kan? Nah, itu yang kita tidak mau juga. Jadi kita mau sungguh
bisa mempunyai kerendahan hati yang tulus, kerendahan hati yang genuine, yang asli, bukan yang tipu-tipu, ya. Nah, itu kenapa kita bilang begitu? Karena kesombongan itu adalah penilaian diri, pentingnya diri yang eksesif. Artinya kita menilai diri kita ini terlalu penting, ya. Kita menaruh diri kita terlalu penting, dan kadang-kadang kita menaruh identitas diri kita itu pada hal-hal yang sifatnya sementara. Jadi akhirnya kita tidak secure gitu loh, tidak aman, ya kan, hati kita tidak aman karena kita menaruh, mungkin saya menaruh identitas saya pada seberapa tinggi saya sudah sekolah, kuliah, ya. Kalau saya sudah punya sarjana, oh berarti saya punya nilai diri sekian. Kalau saya sudah master, saya nilai tinggi sekian, ya. Kalau saya sudah jadi doktor, sudah sekian. Nah, itu penilaian diri yang tidak aman di situ, ya kan? Atau kita menilai diri kita dengan jabatan kita, ya, pekerjaan kita, itu tidak aman lagi, ya kan? Atau kita menilai diri dari identitas saya, oh saya lahir sebagai darah bangsawan, ya, itu pun tidak aman karena suatu hari kamu bisa jadi bangsawan, hari lain kamu bisa jadi budak, ya kan? Kalau itu tidak aman penilaian diri seperti itu, dan kita harus menghindari, ya, apakah penilaian diri saya dari bahkan dari pelayanan saya, ya, atau itu kadang-kadang kita kalau tahu-tahu pelayanan itu tidak ada, kita hilang, kita punya identitas diri, ya kan? Nah, memang pertama-tama kalau manusia bertumbuh pasti dia mencari identitas dirinya, ya kan, siapakah saya, ya, pertanyaan yang sangat universal pertama-tama, tapi kita harus terus maju dari bertanya, antara pertama kita bertanya siapakah saya, tapi kalau hanya berhenti di situ saja, dia tidak akan jauh sampai kemana-mana. Kita harus berani bertanya bahwa siapakah saya di dalam Tuhan, ya kan? Siapakah saya di dalam Tuhan? Karena kalau hanya siapakah saya saja, akhirnya nanti jatuhnya, ya, ini salah satu tanda bahwa kita tidak aman itu, kita bisa membandingkan diri dengan orang lain, ya kan? Siapakah saya lalu siapakah dia? Ternyata dia lebih ininya, lalu kita mulai berkecil hati lagi, ya kan? Kalau hanya kita bertanya siapakah saya saja, lalu kalau kita bertanya siapakah saya di dalam Tuhan, ya kan, berarti kita harus punya juga penilaian siapa Tuhan itu dan siapakah saya, sehingga kita pasti mulai sadar bahwa ternyata saya itu tidak penting-penting sekali. Kalau saya ada tidak ada pun, dunia tetap berputar dan dunia tetap juga dicukupi oleh kebesaran Tuhan. Kadang-kadang kita mulai, kalau tidak ada saya, pasti keluarga saya tidak hidup. Kalau tidak ada saya, ya ini begini. Kita mulai, ya, rasa diri tinggi. Tapi kalau kita lihat ternyata dalam Tuhan, kalau Tuhan pakai orang lain, beres sudah, tidak perlu saya lagi. Nah, lalu kalau kita mau maju lagi, bukan hanya saja kita bertanya siapakah saya di dalam Tuhan, tapi semakin lagi kita bertanya siapakah kita di dalam Tuhan. Jadi semakin lengkap kita punya identitas diri. Siapakah kita di dalam Tuhan? Berarti saya pasti punya peran dan punya andil yang kalau saya lihat juga memang dia penting, tapi sesuai, ya, nilainya, karena kita perspektifnya bukan lagi dari perspektif mata kita sendiri, tapi kita lihat dari mata Tuhan, dan mata Tuhan juga tidak hanya melihat satu orang saja, kan dia melihat seluruh komunitas, ya, seluruh umat manusia. Jadi siapakah kita dalam Tuhan? Nah, semakin kita melihat dengan perspektif yang benar, ya, kita semakin lagi mempunyai kebenaran itu.
Karena kerendahan hati itu datang dari kebenaran, bukan ditambah-tambah, bukan juga dikurang-kurang. Kadang-kadang sindromnya itu malah kita bukan karena kita kecil hati jadi saya tidak bisa buat apa-apa. Tidak, Tuhan tidak mau begitu. Tuhan itu maunya kita menjadi besar, kita menjadi luar biasa, karena kalau kita benar-benar tahu dari penciptaan kita karya Tuhan yang paling top, ya. Boleh dibilang kita hampir sama seperti Tuhan. Mungkin ada dosa itu bagus juga, karena supaya kita juga tidak terlalu tinggi hati, ya kan? Penilaian diri kita sendiri atau siapa saya, siapa kita dalam Tuhan itu, oh ternyata saya juga ada kurang-kurangnya ini. Jadi biar pas sudah. Kalau Tuhan istilahnya tidak membiarkan manusia jatuh, kadang-kadang mungkin kita lupa diri juga dan kita tidak lagi pikir kita perlu Tuhan. Siapakah saya saja cukup, karena saya sudah sempurna. Tuh, ya kan? Nah, makanya saya suka satu lagu yang berjudul Who Am I? Pernah tahu kan lagu ini? Nah, Who Am I ini kan dia bertanya, siapakah saya Tuhan, ya kan? Nah, siapakah? Karena itu bukan karena siapa saya, tetapi karena apa yang kau sudah lakukan. Bukan apa yang sudah saya lakukan, tapi apa yang sudah, siapa engkau Tuhan, ya kan? Saya ini dia bilang hanya sebagai bunga saja, yang cepat sekali, yang mekar cepat, tapi dia layu juga cepat. Itu memang kebenaran juga di kita. Jadi kalau kita taruh diri kita dalam Tuhan, makanya Tuhan juga mengundang kita. Makanya kita kalau selalu Ekaristi, kita selalu mulai dengan menempatkan posisi yang rendah. Bukan posisi rendah seperti di gereja harus duduk di belakang itu, bukan itu. Tapi posisi hati yang rendah, ya, posisi hati yang rendah, bahwa kita memang perlu kemurahan hati Tuhan. Karena kita yang tadinya martabat begitu tinggi, manusia yang diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan, tapi kita jatuh dengan dosa sehingga kita tidak layak, ya. Makanya kita menempatkan posisi, kita mohon belas kasihan Tuhan. Selalu kita mulai perjamuan paling besar ini pasti perjamuan Ekaristi, di mana santapannya bukan hanya, ya, ikan bakar, ya, ayam, sei dan lain sebagainya, tapi ini Tuhan sendiri, ya. Tidak ada yang lebih besar dari ini perjamuan. Makanya kita menempatkan posisi hati kita dalam kebenarannya, bahwa kita butuh belas kasihan Tuhan, maka Tuhan selalu angkat kita, ya kan? Mari saya undang kita juga, kita bernyanyi. Kalau mau ikut nyanyi bersama, ini lagunya Who Am I? Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Who am I that the eyes that
see my sin, would look on me with love and watch me rise again. Who am I that the voice that calmed the sea would call out to the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur karena sungguh kami diciptakan oleh-Mu sesuai dengan gambaran-Mu. Bapa, saat kami yang sering mencari identitas diri kami lupa bahwa identitas yang paling aman adalah identitas di mana kami adalah milik-Mu. Bahwa kami dicintai tanpa syarat. Bahwa saat kami jatuh berdosa sehingga kami kehilangan identitas kami yang sesungguhnya, Engkau yang mengembalikannya, Engkau yang menanggungnya, Tuhan, di kayu salib, sehingga kami sungguh dengan hati yang bersyukur kami mengucapkan terima kasih atas segala yang Engkau sudah berikan. Siapa kami? Kami bukan apa-apa tanpa Engkau. Biarlah kami yang mungkin direndahkan oleh dosa-dosa kami diangkat karena Engkau sendiri yang sudah turun menjadi sama seperti kami, sehingga kami bisa terangkat bersama dengan Engkau, bangkit lagi daripada keterpurukan kami, dan kami bisa menikmati kehidupan kekal bersama-Mu di surga. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh bisa merendahkan hati kami, belajar dari kebenaran siapakah kami, bukan siapa saya, tapi siapakah kami di dalam Tuhan. Semua ini kami doakan dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin.